Hai, selamat datang di channel Master Devor. Kali ini gue akan memberikan pembahasan dari soal babak penyisian Lomba Matematika Nasional ke-31 Universitas Gadjah Mada ya. Baik, kita masuk pada nomor pertama. Itu diberikan X, Y, Z adalah bilangan real yang memenuhi X log Y itu sama dengan 2 dan Z log Y sama dengan 1/3. Tentukan Z log X. Langsung saja pada penyelesaiannya diketahui X log Y sama dengan 2 jika dan hanya jika ini bisa kita ubah ke dalam bentuk pangkat itu menjadi, karena basis logaritma sama dengan basis eksponen itu menjadi X, kemudian dipangkat dengan hasil logaritmanya itu sama dengan numerusnya ya, sehingga bentuk ini, bentuk dari X log Y itu sama dengan 2. Selanjutnya Z log Y itu adalah 1/3. Jika dan hanya jika ini kita bisa ubah menjadi basisnya sama Z pangkat 1/3 sama dengan Y. Nah, dalam hal ini berarti persamaan 1 dan 2 dapat kita samakan ya, karena masing-masing memuat Y diperoleh X kuadrat itu sama dengan Z pangkat 1/3 ya. Karena di sini pertanyaannya adalah Z log X, maka kita harus ubah menjadi bentuk basisnya itu adalah Z ya, sehingga bentuk pangkat X itu bisa kita pindahkan menjadi X sama dengan Z pangkat 1/6 ya, sehingga dari sini bisa kita ubah ke dalam bentuk logaritma menjadi basis dari logaritma Z karena basis eksponennya sama ya, Z kemudian di logaritma dengan numerusnya adalah X, kemudian hasil dari logaritma itu adalah 1/6 yaitu D ya. Jawaban nomor 1 D. Sekarang kita masuk pada soal nomor 2. Sisa pembagian dari 2 pangkat 16 oleh 31 adalah titik-titik. Baik, pembagian 2 pangkat 16 itu bisa kita langsung tulis menjadi ekuivalen dengan 2 pangkat 5 dipangkatkan 3 kali 2 ya, itu mod 31. Kenapa saya tulis kayak gini? Karena 2 pangkat 5 itu lebih dari pembaginya ya, yaitu 32 ya, sehingga 32 pangkat 3 kali 2 itu mod 31. 32 mod 31 itu adalah 1 ya. 32 bagi 31 membagi 32 itu sisanya 1 ya. Pangkat 3 kali 2 mod 31 ekuivalen dengan 1 kali 2 yaitu 2 mod 31. Jadi sisa dari itu adalah 2 ya. Oke, sekarang kita masuk pada soal nomor 3. Di sini pada sebuah pesta terdapat 8 laki-laki dan K perempuan. Mereka saling berjabat tangan, di mana setiap orang hanya berjabat tangan dengan orang lain dengan jenis kelamin yang sama. Jika total jabat tangan itu totalnya ada 49 jabat tangan, maka nilai K adalah titik. Jadi banyaknya cara pria itu saling berjabat tangan dijumlahkan dengan banyaknya perempuan saling berjabat tangan itu adalah 49. Nah, kasus ini untuk jabat tangan sendiri kita menggunakan kombinasi ya, karena dua orang yang bertemu itu dianggap telah melakukan jabat tangan ya. Sehingga di sini untuk pria kombinasi 2 dari 8 ditambah kombinasi 2 dari K. Artinya ada apa? Jabat tangan itu terjadi oleh 2 orang, sehingga akan memilih 2 dari sekumpulan laki-laki ditambah dengan memilih 2 dari sekumpulan wanita yaitu K itu sama dengan 49. Nah, ini nanti kita melakukan perhitungan 8 faktorial, 6 faktorial, 2 faktorial tambah K faktorial bagi K min 2 faktorial kali 2 faktorial sama dengan 49. Nah, di sini tentunya akan kita lakukan proses perhitungan. 8 faktorial per 6 faktorial itu adalah nanti dapatnya 56 bagi 2. Nanti dapatnya adalah
sekitar 28 ya. 28 tambah K faktorial per K min 2 faktorial kali 2 faktorial sama dengan 49. Nah, ini tinggal kita pindahkan 28 sama 2 faktorial ke sebelah sana. Sehingga menjadi K faktorial per K min 2 faktorial sama dengan 49 kurang 28 itu kali 2 faktorial. Atau dengan kata lain ini akan menjadi 21 kali 2 ya, jadinya 42. Nah, padahal 42. Oke. Nah, padahal di sini K faktorial bagi K min 2 faktorial itu sama dengan 7 kali 6 ya. 42 itu adalah 7 kali 6. Sehingga karena bentuk pecahan maka kita bisa akalkan dengan 5 faktorial bagi 5 faktorial ya. Sehingga bentuk ini dapat kita ubah menjadi 7 faktorial per 5 faktorial. Atau dengan kata lain, kita menggunakan konsep kesamaan letak ya. Maka di atas K faktorial sama dengan 7 faktorial, berarti K-nya adalah 7 ya. Sehingga jawaban yang benar, jumlah perempuan adalah 7 orang. Soal berikutnya nomor 4. Diberikan segitiga ABC siku-siku di C pada gambar berikut ya. Di mana DE itu sejajar dengan CB. DE sejajar CB. Nah, ini berdasarkan teorema ya, bahwa kalau dua garis itu sejajar dan terdapat satu garis yang memotong tegak lurus garis yang sejajar yang satunya, tentunya garis yang sejajar satunya juga akan tegak lurus dengan garis yang memotong itu ya. CB itu tegak lurus dengan CA, karena DE tegak lurus dengan CB berdasarkan teorema, DE tegak lurus dengan AC. Begitu juga sama dengan FG ya, akan tegak lurus dengan CB. Nah, di sini diketahui bahwa AD itu adalah 3, CB itu 4. Kemudian BG itu 1, CG 2. Nah, dari sini kita bisa menentukan pertanyaannya adalah luas CEF ini ya, luas yang diarsir. Nah, itu bisa kita gunakan konsep bahwa luas CEF itu sama dengan luas segitiga yang gede ABC dikurangi luas segitiga ACE dikurangi luas segitiga BFC ya. Nah, tentunya luas ACE itu alasnya sudah ada ya. Alasnya merupakan AC, di mana AC itu adalah 7 ya. Ini panjangnya itu 7. Sedangkan CB alasnya sudah ada, yaitu panjangnya 3 ya. Panjang alasnya 3. Nah, sekarang kita akan mencari tinggi DE sama tinggi pada segitiga ini adalah DE. Nah, pada segitiga yang satu lagi BFC itu adalah FG. Itu kita gunakan konsep perbandingan seperti ini ya. A kecil, B kecil, C kecil, D kecil berlaku A bagi B plus C, B plus A itu sama dengan C per D. Nah, sekarang kita pandang ya. Pandang bahwa A kecil di sini adalah 3, B kecilnya 4. Kemudian C kecil itu yang ditanya, D kecil itu adalah 3 ya. Dari situ kita bisa peroleh DE. Sehingga berdasarkan pembandingan AD bagi AC sama dengan DE banding BC. Nah, dari sini diperoleh DE ya. DE sama dengan AD kita masukkan 3 bagi 7 dikali dengan 3. Hasilnya adalah 9 per 7. Jadi tinggi yang pertama sudah kita dapat. Kemudian tinggi yang kedua juga sama ya. Namun penglihatan kita dibalik ya. Jadi sekarang A kecil itu yang jadi 1, B kecil 2 ya. Lalu
C kecil itu yang ini Y, lalu D kecil itu 7. Nah, sehingga perbandingannya menjadi BG banding BC sama dengan FG banding CA ya. Silahkan kita masukkan, BG itu adalah 1 banding 3 sama dengan FG yang ditanya banding dengan FG 7 ya. Sehingga nanti dilakukan perkalian silang, diperoleh FG adalah 7/3. Nah, sehingga luasnya seperti yang di atas sudah saya tulis, bahwa luas ABC itu alasnya 7, tingginya 3. Nanti kita hitung. Luas CEF itu akan sama dengan 1/2 kali 7 kali 3 dikurangi 1/2 kali. Nah, sekarang alasnya itu adalah ini ya. Alasnya 7, tingginya adalah 9/7. 7 kali 9/7 dikurangi 1/2 kali alasnya 3, tingginya adalah 7/3. Nah, nanti kita hitung, ini dapat 21/2 kurang 9/2 kurang, ini nanti dapat 7/2. Kan sama dengan 16/5/2 ya. Jawabannya adalah 5/2, yaitu B ya.